Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami masih bisa merasakan kicauan burung di pagi hari, sejuknya embun pagi, dan hangatnya sinar mentari. Bapa, jika sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Melalui firman-Mu, Engkau memberikan pelajaran baru kepada kami. Melalui firman-Mu, Engkau menegur kami, dan melalui firman-Mu, Engkau menguatkan kami. Bapa, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami orang berdosa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya, amin. Ayat nas diambilkan dari Kejadian 50 ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini diberikan judul Menyikapi Peristiwa. Banyak hal yang menimpa Yusuf ada di luar kendalinya. Diceburkan ke sumur, dijual sebagai budak, dijebloskan ke penjara, dan akhirnya menjadi penguasa Mesir. Semua di luar kemauan Yusuf. Memengaruhi Yusuf? Tentu. Dia mengalami banyak hal buruk sebelum akhirnya menjadi penguasa Mesir. Namun, tak satu pun dari semua itu menentukan diri Yusuf sebagai manusia. Hal yang menentukan diri Yusuf sebagai manusia adalah sikap Yusuf terhadap apa yang terjadi. Jika dia mau, dia bisa membalas kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi dia memilih memaknai positif semua yang menimpanya.
dan memilih tetap mengasihi saudara-saudaranya. Sikap yang dia ambil itulah yang menentukan siapa dia sebenarnya. Seperti Yusuf, kita banyak tak bisa mengendalikan hal yang menimpa kita. Banyak hal terjadi di luar kemauan maupun kendali kita. Kita tak selalu bisa memilih atau mengontrol peristiwa yang menimpa. Tetapi kita selalu punya peluang untuk mengontrol dan memilih sikap kita. Ketika hal buruk terjadi, kita selalu punya peluang untuk menentukan sikap kita atasnya. Marah atau rela menerima, mendendam atau tulus mengampuni, menjauhkan diri atau merangkul, memelihara trauma yang timbul atau berusaha move on. Peristiwa dalam hidup memang bisa memengaruhi kita, tetapi pada akhirnya sikap kita atas peristiwa itulah yang menentukan diri kita sebagai manusia. Menjadi manusia yang diperbudak dorongan negatif yang merusak hidup, atau menjadi manusia yang menjunjung tinggi keutamaan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa-peristiwa bisa memengaruhi kita. Tetapi sikap yang kita pilih atas setiap peristiwalah yang menentukan kita sebagai manusia. Haleluya. Amin.